Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rian Fuad Wahid dan beberapa kelompok saya yaitu adalah Rama Sekara Johar dan ketiga Nanda Octavia, keempat adalah Nadatul Rahma Erita dan kelima adalah Andini Rahmadewi dan Yunita Ningsih dan juga Valen Yapsinski dan Om Maijon dan juga kepada Muhalim Rashid dan ke-10 adalah Nauriska Febriani. Nah, dari 10 orang ini adalah terdiri dari kelompok saya, yang yaitu kelompok satu yang akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia dan EYD. Nah, perkenalkan nama saya tadi yaitu Ren Wahid ya. Nah, saya akan membaca dulu atau menjelaskan apa sih tentang ragam bahasa Indonesia ini ya. Nah, dari ditinjau dari dua sudut. Pertama adalah menurut golongan penutur bahasa dan jenis pemakaian bahasa. Nah, dari sudut penatur bahasa ini ada tiga, yaitu ragam daerah, yaitu adalah logat atau dialek. Berikutnya adalah ragam pendidikan. Biasanya itu ragam bahasa baku dan tidak baku. Dan berikutnya sikap penutur. Nah, apa itu sikap penutur? Adalah mencakup sebuah jumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya yang tersedia bagi tiap-tiap pemakai bahasa. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari ragam bahasa baku ini? Nah, yang pertama itu adalah kemantapan dinamis. Apa itu adalah yang memiliki kaidah dan aturan relatif tetap dan luas. Nah, yang berikutnya adalah itu cendikiaan. Apa itu? Adalah sebuah bahasa baku yang sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit berbagai ilmu dan teknologi. Berikutnya adalah keseragaman kaidah. Apa itu keseragaman? Keseragaman itu adalah segeraman aturan atau norma yang ada di sana. Maksudnya adalah mereka ada beberapa kaidah bahasa yang ada unsur-unsur kesopanan dan juga tidak ada unsur-unsur saling kayak ada kata-kata kotor seperti itu ya. Nah, kapan sih bahasa Indonesia baku ini digunakan? Oke, yang pertama adalah komunikasi secara resmi. Contohnya adalah di acara-acara seminar atau webinar. Itu bisa kita pakai, harus pakai bahasa Indonesia kata baku. Nah, berikutnya adalah wacana teknis. Nah, wacana teknis ini perlu juga harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, berikutnya adalah pembicaraan di depan umum atau pas presentasi. Itu perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan berikutnya adalah pembicaraan orang yang lebih tua daripada kita atau orang yang kita hormati. Contoh pada orang tua, pada guru atau dosen. Nah, apa aja ya perbedaan dari ragam bahasa tulis dan bahasa lain? Oke, dari segi suasana peristiwa, tulisan itu tidak berhadapan, tetapi lebih lengkap dan ringkas dan jelas. Secara lisan adalah berhadapan. Nah, dengan berhadapan ini contohnya mungkin ya menurut saya ini adalah sebuah peristiwa, mungkin bencana ya, bencana alam. Itu ragam bahasanya pasti ada yang tulisan tidak berhadapan adalah wawancara ya. Wawancara tapi dia lengkap. Nah, seperti reporter bencana waktu bencana-bencana di Turki atau gempa-gempa yang ada di Indonesia. Kalau secara lisan yaitu seperti wawancara ya. Dia mewawancarakan orang secara langsung. Mungkin seperti itu ya. Nah, dari segi intonasi itu harus lebih panjang, pendek, tinggi, rendah, dan keras dan lembut. Tulisannya lebih rumit. Nah, dari intonasi adalah logat kita kepada orang lain. Mungkin contohnya ya, kita kepada orang tua tidak boleh meninggikan suara dan tidak boleh merendahkan suara. Boleh merendahkan suara, tapi jangan terlalu rendah banget, nggak dengar nanti. Nah, mungkin sedang intonasi kita ke orang tua nggak boleh tinggi ya. Contoh, kamu ngapain ibu? Nah, kan tinggi tuh. Seharusnya kita rendahin yaitu ibu ngapain. Nah, itu. Tapi kalau cara tulisan itu lebih rumit. Kenapa?
mungkin bisa kita gunain adalah tutup pintu itu, tolong tutup pintu itu, kan itu agak baku ya. Padahal bisa diringkaskan menjadi eee, tolong dong kamu tutup pintu itu. Itu lebih nggak ada kata bakunya kan, lebih simpel kita mengucapkannya. Nah, ada juga nih ada, karakteristiknya ya, karakteristiknya itu ada 3, itu ada akurasi, yaitu adalah segala informasi atau gagasan yang ditulis dapat memberikan keyakinan bagi pembaca awal bahwa hal tersebut masuk akal atau logis. Nah, yang berikutnya brevity, yaitu gagasan tulis yang disampaikan bersifat, singkat ya. Dan itu berikutnya clarity, yaitu jelas dan mudah dipahami. Nah, dari bahasa tulisannya pasti kita ada 3 nih ya, pasti ada unsur-unsurnya, pasti itu. Nah, yang berikutnya adalah berbahasa Indonesia yang baik. Nah, bagaimana sih berbicara kepada orang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Itu harus melakukan ini sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa dengan siapapun lawan bicaranya dan sesuai topik pembicaraan. Dan berikutnya adalah tidak selalu beragam baku. Kemudian pemanfaatan ragam yang tepat serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaiannya. Nah, dari Indonesia yang baik nih, kita harus melihat dulu. Kita bicara pada siapa, kita menggunakan bahasa seperti apa. Mungkin orang tua kita harus pakai bahasa kotor kan. Nah, nggak mungkin kita harus mencampurkan bahasa baku dan tidak baku. Itu tidak boleh. Kepada orang tua harus dengan secara baik ya. Nah, berikutnya adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan bahasa kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dan pemakaiannya itu harus mengikuti kaidah ya yang dibakukan dan dianggap baku, itulah merupakan bahasa yang benar dan betul. Nah, berikutnya adalah pemakaian ragam bahasa serasi dengan sasarannya, mengikuti bahasa yang betul. Dari semua ini kita bisa simpulkan ya. Seperti mereka berbicara pada orang tua, bagaimana menutur katanya, harus sopan kan dan santun. Nah, mungkin segitu saja saya sampaikan tentang ragam bahasa Indonesia di materi pertama. Yang akan dilanjutkan nanti adalah teman-teman kelompok saya di bagian materi EYD. Saya tidak berbanyak kalimat, langsung saja kita ke bagian EYD. Cekidot. Baiklah, saya Rama Segara Johar dengan NIM 230-402 akan menjadi pemateri yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitriantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu 1. Landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. 2. Landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, namun ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Berikutnya, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang terakhir, membuat pemahaman pembaca dalam mencerna informasi.
Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Nah, selanjutnya adalah 2. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Puijian tahun 1901 dikonsepkan oleh C.H. Van Ophuijsen, dan berikut adalah Engku Namawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Nah, dari yang pertama itu perkembangan ejaan bahasa Indonesia ya, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Nah, yang ditetapkan dari dalam ejaan ini adalah yang pertama tuh CH, DJ, SY, NJ, NJ, TJ, OE, dan Hamzah dikutip, ada tanda kutip ya mereka ya. Dan itu penggunaan berikutnya adalah penggunaan kata-kata ulang, yang kata-kata yang diulang sepenuhnya tidak dapat diulang. Tetapi tidak untuk kata ulang-ulang yang hanya diulang-ulang. Contoh, misalnya goroe, goroe, moirit, moirit, berlari-lari. Nah, mungkin dalam yang kata-kata dulu ini adalah guru-guru itu adalah guru ya. Menurut saya kayaknya guru tuh kayaknya. Goroe kan guru-guru. Kalau sekarang guru-guru tuh. Kalau murid itu kan murid sekarang ya. Murid. Kalau berlari, lari-lari. Nah, selanjutnya yang dibacakan oleh teman saya. Cekidot. Perkembangan ejaan buka kurung 2 tutup kurung. 2. Ejaan Republik garis miring ejaan Wendy buka kurung 1903-1947 tutup kurung Maret 1974. A. Ulangan tidak boleh ditulis dengan angka 2 tetapi harus dilihat bagian yang diulangnya, misalnya mudah-mudahan, berlari-larian, memata-matai. B. Bunyi hamzah buka kurung tanda kutip tutup kurung dihilangkan dan diganti dengan huruf K untuk sebagian kata. Jadi tidak ada lagi kata rakyat atau takpa, tetapi rakyat atau tapa. C. Huruf E pepat buka kurung E tutup kurung cukup ditulis E. Selanjutnya perkembangan ejaan buka kurung 3 tutup kurung. 3. Ejaan Melindo buka kurung Melayu Indonesia tutup kurung. Ejaan ini diputuskan oleh Sidang Putusan Indonesia dan Malaysia yang diketuai Slamet Muljana buka kurung Indonesia tutup kurung dan Syed Nasir bin Ismail buka kurung Malaysia tutup kurung pada 1959. Baiklah, saya akan melanjutkan perkembangan ejaan. 4. Ejaan yang disempurnakan EYD. Dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03 garis miring A 172 dan Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan ini lebih disempurnakan lagi pada tahun 1987 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A garis miring U garis miring 1987 tanggal 9 September. A. Tidak dipergunakannya lagi angka 2 untuk menuliskan bentuk ulang. B. Perubahan penulisan huruf J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, dan SJ menjadi SY. Selanjutnya 3. Ruang lingkup EYD. 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur, serapan, 5. Pemakaian tanda baca. Terima kasih. Selanjutnya penulisan huruf. Pertama, huruf miring. A. Untuk menuliskan kata atau istilah asing, termasuk istilah ilmiah dan kata atau istilah dari bahasa daerah. B. Untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip di dalam teks. C. Untuk menuliskan huruf, kata, atau istilah yang dikhususkan garis miring ditegaskan. 2. Huruf kapital. Huruf kapital seluruhnya digunakan untuk menuliskan
Yang pertama, judul utama. Yang kedua, judul bab. Yang ketiga, judul kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Huruf kapital awal kata yaitu pada setiap awal kata digunakan untuk menuliskan satu judul sebab, yang kedua nama Tuhan, nabi, agama, dan kitab suci, yang ketiga nama diri, yang keempat nama tahun, bulan, dan hari, yang kelima yaitu nama gelar, jabatan, dan pangkat, yang keenam yaitu nama-nama geografi. Penulisan gabungan kata terbagi menjadi dua, yaitu kata baku dan tidak baku. Contohnya adalah tanggung spasi jawab, tidak bakunya adalah tanggung jawab. Selanjutnya tanda spasi tangan, tidak bakunya adalah tanda tangan. Selanjutnya serah spasi terima, tanda tidak bakunya serah strip terima. Selanjutnya ada tata spasi usaha, tidak bakunya adalah tata usaha. Selanjutnya kerja spasi sama, tidak bakunya ada kerja sama. Selanjutnya peran spasi serta, tidak bakunya adalah peran serta. Selanjutnya daya spasi cipta, tidak bakunya adalah daya cipta. Selanjutnya orang spasi tua, tidak bakunya orang strip tua. Selanjutnya ada tolak spasi ukur, tidak bakunya adalah tolak strip ukur. Selanjutnya sumber spasi daya, tidak bakunya adalah sumber daya. Selanjutnya penulisan unsur terikat, sama terbagi menjadi dua, yaitu kata baku dan tidak baku. Contohnya adalah di baku subsektor, tidak bakunya adalah sub spasi sektor. Selanjutnya di non migas, tidak bakunya adalah non strip migas. Selanjutnya ada non formal, tidak bakunya adalah non strip formal. Selanjutnya ada multiguna, tidak bakunya adalah multi spasi guna. Selanjutnya pramuniaga, tidak bakunya adalah selanjutnya pramuwisma, tidak bakunya adalah pramu strip wisma. Selanjutnya narapidana, tidak bakunya adalah nara strip pidana. Selanjutnya narasumber, itu tidak bakunya adalah nara spasi sumber. Selanjutnya ada pasca sarjana, dibaca tidak bakunya pasca strip sarjana. Selanjutnya pasca panen, tidak bakunya ada di pasca strip panen. Tulisan kata depan di. Sebagai kata depan di ditulis terpisah dari unsur yang mengikutinya. Ciri-cirinya: menyatakan makna tempat, berpasangan dengan ke dan dari, menjadi jawaban pertanyaan di mana. Misalnya, di samping, ke samping, dari samping, di kantor, di atas, di bawah, ke kantor, ke atas, ke bawah, dari kantor, dari atas, dari bawah. Baiklah, selanjutnya penulisan awalan di. Sebagai awalan, di ditulis serangkai dengan unsur yang mengikutinya. Ciri-cirinya: A. Merupakan kata kerja. B. Berpasangan dengan awalan B. Lanjutan. Misalnya, ditulis, dilaksanakan, diantisipasi, menulis, melaksanakan, mengantisipasi. Penulisan bentuk pun. Yang pertama, bentuk pun ditulis terpisah jika berarti juga atau saja. Misalnya, Indonesia pun dapat bersaing di dalam pasar bebas. Produk dalam negeri pun tidak kalah kualitasnya. Siapapun tidak perlu melakukan hal itu. Dan yang terakhir, jangankan bersaing, bertahan pun agak susah. Yang kedua, bentuk pun ditulis serangkai jika sudah terpadu benar dengan unsur yang diikutinya. Misalnya, walaupun, meskipun, bagaimanapun, biarpun, sungguh pun, kendati pun, ataupun, maupun, adapun, dan sekalipun. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton dan juga menyaksikan presentasi kami yang dalam bentuk video. Saya tutup dari perwakilan, yaitu saya Rian Fala Al-Wahid. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian dari kami, mohon dimaafkan. Dan saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.